Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia, program SMP Salafiyah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun pelajaran 2021 tahun 2022 akan dilaksanakan, semoga berjalan dengan baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ustadz. Kembali lagi dalam acara Tech Show SMP Salafiyah MPLS tahun pelajaran tahun 2021 tahun 2022. SMP Salafiyah for the Better Future. Nah, sebelum acara dimulai, pada kesempatan ini saya selaku moderator, saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Agus Budiono. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, untuk perkenalan yang berikutnya, di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada Ustadzah Quratul Aini, sarjana agama. Yang kedua, Ustadz Ibnu Athoillah, SPDI. Untuk waktu yang singkat, saya perkenalkan dulu. Selamat pagi, Ustadzah. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi, Ustadz. Selamat pagi. Yang pertama yang akan disampaikan pemateri Ustadzah Quratul Aini, tanggal lahir Pekalongan 9 Desember tahun 2021. Alamat Jalan Purnasari Gang 20. Jabatan sebagai Waka Keagamaan Guru Mapel PAI kelas 9, Guru Mapel Faroid kelas 9. Yang kedua, pemateri yang nanti akan disampaikan yaitu Ustadz Ibnu Athoillah, SPDI, tempat tanggal lahir Pekalongan 30 Maret 1985, alamat Jalan Haji Sabrawi, Pringrejo, Pekalongan Barat, jabatan sebagai Guru Mapel Fikih kelas 7 dan 8. Masih semangat ya Ustadz ya, Ustadzah ya? Insya Allah semangat Ustadz. Semangat. Langsung mawon. Untuk yang pertama, pemateri akan disampaikan oleh Ustadzah Quratul Aini. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi para pemirsa yang menyaksikan acara MPLS melalui saluran daring. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Tetap semangat ya, meskipun kondisi pandemi belum berakhir. Karenanya kita semua berharap anak-anak tetap menjaga, tetap pakai masker bila keluar rumah, tidak berkerumun di tempat ramai, dan selalu cuci tangan. Nah, pada kesempatan hari ini terima kasih Ustadz Agus, Ustadz Atok yang hari ini hadir. Saya akan berbicara sedikit
perihal program Tahasus. Anak-anak kemarin sudah menyaksikan mungkin program kurikulum yang disampaikan oleh Ustazah Hifdiyati. Masih ingat? Iya, program kurikulum yang telah disampaikan oleh Ustazah Hifdiyati itu terkait dengan program secara umum. Nah, hari ini kita akan menyampaikan program yang ada di Salafiyah selain program khusus. Kemarin Ustazah Hifdiyati sudah menyampaikan ada kurikulum A, kurikulum dari pusat, kurikulum B, kurikulum dari daerah, kurikulum C, kurikulum dari lokal SMP Salafiyah, dan saat ini saya akan menyampaikan kurikulum khusus, yaitu kurikulum terkait dengan program Tahasus. Nah, kalau kita bilang apa sih kenapa Salafiyah kok punya program khusus? Adakah awal mula atau sejarah kenapa program Tahasus ini ada di SMP Salafiyah? Nah, ini anak-anak, kita mulai program Tahasus itu awalnya dari berhasilnya program ekskul di tahfidz, peminatnya banyak dan telah mewisuda selama 3 tahun itu 2 juz sampai 3 juz. Kemudian yang kedua, program ekskul Qiraatul Kutub, ya. Sebelum pandemi itu peminatnya juga banyak, dan karena kita punya kekhususan sekolah dengan kurikulum Salafiyah agama yang banyak, kalau untuk mondok tentunya butuh pendalaman materi untuk kitab kuning. Program khusus ini memang program peminatan ya anak-anaknya. Ada anak-anak yang mungkin memilih program biasa, namun ada sebagian anak-anak yang memilih program Tahasus. Karena dari awal kita waktu sosialisasi PPDB, kita mengadakan yang namanya sosialisasi terkait dengan program Tahasus. Tentunya berbeda dengan program reguler. Kalau mungkin program reguler di awal yang diminta hanya rapot, kemudian tes tulis, tapi di Tahasus tidak hanya rapot, tidak hanya tes tulis, juga ada tes yang memang khusus peminatan. Kalau itu terkait dengan tahfidz ya berarti ada tes kekuatan menghafal. Jadi kalian kemarin sudah tahu ya, bagi anak-anak yang program tahfidz, kalian dites kekuatan menghafal kalian selama setengah jam, dapat berapa blok, 1 blok, 2 blok. Nah ini yang kemudian nanti akan jadi pemetaan kalian. Nah kemudian yang kedua, di diniyah pun itu tes utamanya selain tes tertulis dan rapot juga ada tes ilmu alatnya terkait dengan kemampuan bekal yang dimiliki anak, nahwu dan sorofnya. Nah kalau kemarin mungkin tes di diniyah itu tes materi nahwu sorof dasar, nah nanti kalian bagi program diniyah akan punya banyak program yang akan menjadikan kalian jadi terampil membaca kitab kuning dan bisa mengisi, bisa menjelaskan isi dari apa yang kitab yang kalian baca. Adapun targetnya secara umum, kalau tahfidz, jadi kelas 7 kalian yang bagi peminatan tahfidz, kalian harus menyelesaikan 2 juz. Kemudian kelas 8-nya nambah lagi 3 juz. Nah di kelas 9-nya tinggal memutkinkan, jadi melancarkan hafalan selama 5 juz, berarti juz 29 dan 30 di kelas 7, kemudian 28, 27, 26 di kelas 8,
Nah, kelas 9-nya kalian harus mungkin juz 26, 27, 28, 29, 30, 5 juz. Syukur-syukur kalau kalian bisa nambah terlebih bagi anak-anak yang semula mungkin dari sekolah asalnya sudah punya dasar bekal, itu bisa nambah lebih. Namun demikian, kalaupun kalian punya bekal dari sekolah asal atau dari rumah, tetap kami dari awal tetap memberlakukan sama, artinya start awalnya sama. Bedanya apa? Bagi yang sudah punya bekal, tentunya lompatan-lompatannya jadi jauh, dan itu nanti kemungkinan hanya cukup 1 bulan sudah 2 juz. Kemudian selainnya adalah ziyadah tambahan. Nah, adapun di diniyah itu juga kalian nanti akan belajar selain sebelum ke diniyah, di tahfidz itu selain kalian belajar tahfidz ada pelajaran utama kalian adalah tahsin. Tahsin itu memperbagus bacaan Al-Quran. Biasanya kalian mungkin merasa sudah cukup, ustazah pun kadang merasa sudah cukup bisa membaca. Tapi ternyata setelah dapat pelajaran tahsin, ternyata kita tahu, oh ternyata masih banyak kekurangan untuk belajar tahsinnya. Kemudian di diniyah, anak-anak yang memilih program peminatan diniyah, kalian nanti akan belajar satu ilmu tentang nahwu, amsilati kalian. Kalian yang dari TPQ mungkin sudah pernah ya menyaksikan atau mungkin belajar tentang amsilati. Ini amsilatinya 1 sampai 5. Tidak hanya amsilati, didukung dengan ilmu alat lain yaitu ilmu sorofnya, pakainya adalah nadhamul maqsud. Nah, ini nadham ini nanti kita akan sama-sama dengan olahan nadhamul maqsud dengan kemampuan amsilati, kalian diharapkan bisa mengerti membaca kitab kuning gundul, kalau bahasa Jawanya gundul ya. Kemudian ada fikihnya adalah fikih Fathul Qorib ya. Kemudian tauhidnya adalah Jawahirul Kalamiyah. Kira-kira apakah akan sama antara reguler dengan tahassus? Nanti mungkin kita akan setelah kalian masuk kalian akan tahu ya. Kemudian apakah ketika naik targetnya harus memang sebegitu KKM-nya ataukah bagaimana Ustazah? Untuk KKM nanti kalau kemarin mungkin Bu Hifdiyati sudah menyampaikan terkait dengan KKM reguler, kalau ini untuk tahfidz KKM minimalnya adalah 75. Ketika belum mencapai 75, maka berarti anak ini dibilang belum mampu dan harus punya tagihan untuk sampai pada 75. Kemudian untuk diniyah KKM-nya adalah 65. Kenapa kok beda? Karena mungkin di diniyah bukan berarti kalau Al-Quran harus benar, tapi kalau kitab masih ada toleransi. Meskipun kita berharap meskipun anak diniyah KKM-nya 65, tapi nilainya semuanya 90 ya. Nah, itu anak-anak semuanya perihal program tahassus. Namun demikian nanti juga akan ada program tahassus yang sifatnya insidental, artinya ada sifatnya kontinu yang rutin,
ada yang sifatnya insidental di tengah semester maupun di akhir semester. Ya, untuk selanjutnya mungkin nanti kita kembangkan saja nggih anak-anak. Kita akan kembangkan dalam tanya jawab terkait dengan program peminatan tahasus baik tahfidz maupun diniyah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Nanti kita kembangkan saja biar enak dan santai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah yang disampaikan materinya tahasus ya. Luar biasa sekali ya program SMP Salafiyah dengan untuk pertama kali tahun ini ya. Nah, tahun kedua ini Ustaz. Ini sudah tahun kedua. Oh, tahun kedua ya. Berarti cukup lama ya. Mudah-mudahan bisa langgeng ya. Amin. Nah, untuk waktu yang berikutnya ini diminta untuk anak-anak ya mendengarkan semuanya. Sesi yang pertama ini ada pertanyaan ya, yang berkaitan dengan program tahasus Ustazah ya. Yang pertama apa sih bedanya program reguler dengan program tahasus? Yang pertama, oke. Untuk yang kedua, target program tahfidz, ya, target program tahfidz dan program diniyah. Yang membedakan targetnya niki nopo, ya. Yang ketiga, jam KBM di tahasus bagaimana? Tentunya jam KBM niki berbeda ya, berbeda dengan jam KBM akademik ya. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan KKM-nya bila tidak sesuai dengan target ya. Yang terakhir, adakah program khusus? Adakah program khusus ya? Oke, di tahasus nih. Okay. Terima kasih Ustadz Agus atas pertanyaan yang masuk. Jadi bedanya program khusus dengan program reguler. Kalau program reguler itu program yang harus diselesaikan terkait dengan kurikulum wajib yang dari pusat ya, seperti mungkin PAI, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, yaitu namanya kurikulum wajib. Selain itu juga kurikulum daerah, juga ada kurikulum daerah terkait dengan pendidikan jasmani ya. Kemudian terkait pula dengan mulok batik. Nah, yang ketiga di Salafiyah juga ada program, kurikulum yang terkait dengan Salafiyah kita. Nah, bedanya kalau yang reguler cukup menyelesaikan kurikulum, baik itu kurikulum wajib, kurikulum dari daerah maupun kurikulum kekhasan Salafiyah. Kekhasan Salafiyah kemarin sudah mungkin dibahas oleh Ustazah Hifdiyati, yang jumlahnya sebenarnya sudah lumayan banyak, 24 Ustaz ya. Nah, di tahasus tambah lagi, berarti harus menyelesaikan target program tahasus. Kalau di kelas 7 agar naik kelas 8 berarti ada 2 juz 29 dan 30, dan itu harus rutin. Kemudian untuk diniyahnya berarti menyelesaikan semua tingkatan mata pelajaran tadris diniyah, baik itu nadhamul maksudnya, amsilatinya, kemudian ada jawahirul kalamiyahnya, kemudian ada fathul qoribnya, itu terselesaikan semua dan nilainya harus sesuai dengan KKM.
adanya juga Ustadz yang kedua, selain itu tadi sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya, jam pembelajarannya. Jam pembelajarannya kalau pagi itu berarti, kalau reguler itu berarti jam mulai 6:30 kalian sudah di sekolah, kemudian wirdul sobah zuhur. Ini di tahasus setelah program reguler kalian bagi peminatan entah itu di tahfidz atau diniyah, kalian masih melanjutkan setelah kalian sholat zuhur, kemudian setelah kalian makan, kemudian baru meneruskan dari mulai jam 12.45 hingga sampai jam 3 siang, kemudian sholat asar baru pulang. Itu untuk pertanyaan yang pertama Ustadz nggih. Niko wow. Untuk target tahfidz Niko untuk untuk yang target tadi sebenarnya sudah kami jawab. Seandainya target itu tidak selesai itu, nah gitu ya. Kalau seandainya target itu tidak selesai, maka langsung kita kasih waktu untuk menyelesaikan di liburan. Nah, bila sampai waktu di liburan tidak menyelesaikan, maka mohon maaf, berarti tinggal kelas. Itu untuk target di tahasus. Adapun untuk kegiatan-kegiatan khusus apa yang ada di tahasus, nanti kalian bisa setelah gabung di tahasus, nanti ada kegiatan temporal tengah semester itu, nanti insya Allah ada camp tahfidz, atau mungkin di diniyah itu ada namanya pemantapan tadris diniyah untuk amsilati dan nadhumul maksudnya. Kemudian di akhir kalau sudah terpenuhi nanti akan ada wisuda tahfidz dan wisuda penyelesaian tingkatan tadris di diniyah. Kiranya itu Ustaz. Matur nuwun. Luar biasa sekali Ustaz ya. Terima kasih waktunya yang diberikan. Nah, untuk pemateri yang kedua langsung saja. Ini berkaitan dengan materi tentang aswaja yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Athaillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Ya, semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah harga yang mahal. Dengan kesehatan kita semua dapat beribadah, beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan pagi yang penuh berbahagia ini, izinkanlah saya Ustadz Ibnu Athaillah akan memberikan sedikit, ya sedikit ini enggak banyak ya, sedikit tentang pembekalan aswaja. Mungkin bagi anak-anakku sebagian sudah ada yang tahu atau mungkin sebagian yang belum tahu. Ini akan insya Allah akan saya paparkan mahwa aswaja, apa itu aswaja. Jadi aswaja itu sebuah pemahaman atau manhaj pemikiran, ya, yang mana di situ bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasul. Cara berpikir yang mana berpikir itu ditimbulkan dengan aktivitas kegiatan atau wadifah rutinan, kebiasaan yang baik. Nah, itu secara singkat. Nah, adapun secara istilah, aswaja itu jadi gini. Aswaja itu singkatan ya, kepanjangannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun itu golongan ya. Golongan atau kelompok ya, Ahlul Bait,
atau ahlu-ahlu itu kan kelompok golongan ya. Kemudian as-sunnah, ahlu sunnah. Itu sunnah itu apa-apa yang dilakukan, diucapkan, atau yang ditetapkan, yang disumberkan, dirujuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya as-sunnah ya. Sunnah wal jamaah lah ini. Jamaah itu sahabat Nabi ya, jamaah para sahabat khulafaur rasyidin. Ya, itu apa-apa yang dilakukan mereka, ketetapan para sahabat itu juga menjadi sumber hukum ya. Itu sekedar kilasan ya anak-anakku untuk lebih tentang dari ya, nanti kapan-kapan kita untuk materi yang lebih anak-anak yang saya ini sekolah ini MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi di lingkungan SMP Salaf untuk kegiatan keaswajaan ya, itu alhamdulillah anak-anakku dari awal kalian nanti semoga aja kita bisa tatap muka, Allahumma amin ya, nggak lagi online-onlinenya ya. Jadi kita biasa sekolah normal. Itu di lingkungan kita SMP Salafiyah yang sudah itu sudah ada kebiasaan yang baik, yaitu membaca wirdus sobah. Tadi sudah disampaikan Ustadzah Qurratul Aini ya, ada wirdus sobah, dan itu sesuai anjuran dan perintah dari Al-Quran, wasabbihu bukrata wa asila ya. Ini maka kalian semua anak-anakku beruntung sekali ya. Jadi yang belum mengenal apa itu aswaja, dari apa sih, yaitu kegiatan-kegiatannya itu di SMP kita itu sudah dimulai. Bahkan ada kebiasaan jamaah itu kan haliyah atau kegiatan tindak lampah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah subuh, bahkan apa itu kita ada doa awal tahun, akhir tahun, itu kan amaliyah aswaja. Bahkan nanti ada praktek ya, praktek di takhasus mungkin Ustadzah Qurratul Aini ya, masalah mungkin fikih, mungkin ada praktek ibadah apa itu nanti insya Allah ya akan terselesaikan. Nah, itu semua itu aswaja itu ya. Ada apa itu ziarah kubur ya, cara menyucikan jenazah, nah, itu semua ada pembahasannya. Bahkan alhamdulillah ya, alhamdulillah ini ya, saya sebagai guru fikih kelas 7 dan 8 ya, insya Allah akan memasukkan unsur-unsur keaswajaan di dalam fikih kita ya. Mungkin ada doa kunut, terus setelah sholat kita ada wirid-wirid ya, mungkin ada disinggung nanti pembacaan manakib ya. Wasilah itu memang penting, itu aswaja itu, watlubu ilahi al-wasilah di Al-Quran itu ya. Mungkin itu sekedar pemaparan keaswajaan di lingkungan kita. Insya Allah anak-anakku yang saya sayangi, beruntung kalian masuk di SMP Salafiyah. Jadi nilai keaswajaan kalian terjaga ya. Di rumah biasa yasin tahlil, di sini ada komplit ya. Pembacaan maulid ya, maulid Nabi ada ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
shollu alaihi wasallimu taslimas. Terima kasih ya. Gimana bagus? Itu ya bagus ya. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih waktunya Ustaz Ibnu Athaillah. Ini seksi yang kedua ya, berarti nggih Ustaz ya. Sesi yang kedua berkaitan dengan materi aswaja. Pertanyaan pertama, tujuan kita tujuan kita belajar dan mengetahui aswaja itu apa, Ustaz? Yang kedua, seperti apa amaliyah-amaliyah aswaja yang perlu diketahui? Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tujuan kita belajar keaswajaan ya, itu makanya dari awal kan ini kan MPLS itu ada pembekalan ya. Tujuannya itu agar kita itu ya tahu aswaja itu apa sih ya. Aswaja itu tadi sudah saya singgung, dari historisnya itu dari segi bahasa ahlun ya, golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun golongan atau kelompok yang selalu menghidupkan as-sunnah ya, tindak lampah atau kebiasaannya Rasul. Jamaah dan para sahabat. Jadi tujuan kita, inti dari tujuan kita belajar aswaja sebisa mungkin, semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita dimanapun tempat ya, agar apa-apa sunnah Rasul atau kebiasaan yang baik yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasul itu dapat kita praktekkan ya, dimanapun tempat kalian berada. Mungkin setelah kita kalian nanti lulus dari SMP Salafiyah, mau kemanapun ya, kebiasaan kita yasin, tahlil ya, mungkin tiap malam Jumat kebiasaan kita sholawat ya, kirim doa, itu berlangsung secara menerus ya. Itu inti tujuan kita belajar keaswajaan. Jadi ini untuk membentengi kita ya, minta maaf ya, nyuwun sewu ya, apalagi di luar kita itu aliran-aliran itu sangat banyak ya anak-anakku ya. Mungkin nanti kalian bisa belajar aswaja itu mungkin di awal bab itu dawuhnya Rasulullah SAW itu golongan ya, golongan umatnya Kanjeng Nabi itu terbanyak pecahannya itu, bahkan sampai 73 firqah kalau nggak salah gitu Ustaz ini ya, kalau nggak salah ya. Ya itu indikasi bahwa tantangan bagi kita ya, kalian khususnya ya sebagai siswa SMP Salafiyah, agar menjaga keaswajaan kalian ya, tidak tergoda bahkan terkontaminasi bahasanya aliran-aliran yang enggak sesuai ya. Ada aliran yang mengharamkan ini, membid'ahkan ini ya, ini bahaya, resiko ya. Semoga yang kayak gitu lulusan Salafiyah, alumni Salafiyah, tentunya kalian ya, sorry ya, sebagai siswa Salafiyah untuk selalu terjaga, bahkan semoga melindungi lingkungan kalian ya. Mungkin lingkungan-lingkungan yang anti tahlil, anti ziarah kubur, atau lingkungan kalian yang ada membid'ah-bid'ahkan, kalian ya minimal mungkin ya sakit memendung ya pemahaman-pemahaman itu. Makanya beruntung kalian ya, saya ulangi lagi, kalian sudah masuk SMP Salafiyah, Masya Allah.
Oke, yang pertanyaan kedua apa itu Pak Agus? Amaliyah, Ustaz. Oh iya, sorry ya, oh amaliyah ya. Jadi amaliyah yang perlu kita jaga ya, atau wadifah, kebiasaan baik. Itu diantaranya itu contoh ya, karena kalian siswa itu seperti tadi wirdu sobah ya, itu amaliyah aswaja ala nahdlatil ulama. Itu perlu kalian jaga anak-anakku ya. Mungkin kalian di rumah PJJ ya nggak apa-apa, tetap zikir wirdu sobah. Nanti bisa kalian minta teksnya sama wali kelasnya masing-masing, ustadzah atau ustadz, saya minta wirdu sobah, teksnya gimana, saya mau dikiran dari jarak di sini. Itu baik ya. Kemudian kebiasaan baik di lingkungan kita, sholat duha. Mungkin PJJ karena pandemi ya, tetap kalian di rumah sholat duha, waktu jamaah zuhur, asar, masya Allah kalian tetap lakukan ya. Itu sudah dicontoh itu ya. Jadi di lingkungan kita SMP itu masya Allah sudah ada itu wajib apa itu dioprak-oprak sama Ustadz Ridho ya. Ayo jamaah itu kebiasaan, pembiasaan aswaja kita. Bahkan nanti Pak Ustadz ikut ya, di lingkungan kita itu ada doa awal tahun, akhir tahun ya di masjid. Alhamdulillah anak-anakku ya, kalian ya mungkin yang baru di SMP Salafiyah, kalau jamaah di mana, kalau dzikir di mana. Lah lingkungan kita itu ada masjid jami itu ya, masjid jami kauman ya, itu bisa memuat beribu-ribu jamaah itu ya, insya Allah. Jadi kita itu terbantulah ya, kita bisa dzikiran, bermunajat ya, semoga pandemi cepat berakhir. Mungkin doa kita kan gitu ya, umumnya gitu ya. Mungkin yang akan nanti ujian semoga naik kelas, apa nilai bagus, itu bisa iktikaf lagi ya, udah komplit. Jadi sarana kita itu sudah komplit pokoknya ya. Jadi saya tambah sedikit, amaliyah di lingkungan kita itu sangat baik ya, kebiasaan wadifah itu. Terus apalagi ya, mungkin di lingkungan kalian ya anak-anakku ada istilah apa itu amaliyah aswaja seperti manakipan ya, ziarah kubur, ziarah para wali, itu sebagai sarana ya, sarana kita untuk mencari wasilah ya, penghubung ya, wasilah penghubung agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai ya. Intinya itulah ya. Untuk lebih jelasnya masalah tawasul, masalah manakib, masalah ziarah kubur, apa dalilnya itu bisa kalian pelajari anak-anakku besok ya, insya Allah sama ustadzah yang bersangkutan. Jadi mapel kaswajan itu dari kelas 7-8 itu ada Ustadz ya, bahkan sampai kelas 3 betul Ustadz. Oh sampai kelas 3 ya, kelas 3. Jadi Pak Ustadz, kenapa Anda jarang tanya? Mungkin kok tanya Ustadz ini, ya saya jawab ini, saya prasangka karena saya itu mapel fikih. Jadi walaupun saya mapel fikih, insya Allah bukannya sombong atau gimana ya, ada koneksi ya, ada koneksi antara mapel fikih dengan aswaja. Jadi mungkin saya tanya gitu, oh gitu ya, saling berhubung ya. Terima kasih Pak Agus ya. Mungkin ada Ustadz ini, beliau juga itu anak-anakku, dia itu guru agama, ini beliau juga guru saya ini ya. Jadi beliau itu masya Allah, semoga kita doakan Ustadzah ini, Ustadz Agus ya, dan guru-guru yang lain diberikan kesehatan, panjang umur, Allahumma amin. Mungkin ada tamu Ustadzah ini soal keaswajaan, silahkan Ustadzah. Mungkin saya akan menyampaikan tambahan sekedar pembiasaan Ustadz ya. Tadi Ustadz Atok sudah menyampaikan yang ada di Salafiyah itu ada mulai wirdu sobah, terus sholat duha. Masih ada tambahan lagi anak-anak. Kalau hari Senin pagi, ya, kalau kita memungkinkan nanti PTM, itu biasanya ada yang namanya satu pembiasaan kultur aswaja. Jadi ada, selain mungkin nanti ada upacara, kemudian ada
satu lagi pembinaan dari kepala sekolah. Oh iya. 1 minggu itu ada pembiasaan kultur aswaja. Yang mungkin sering Ustadz nih, artinya kita sama-sama adakan itu kadang yasin tahlil, kadang diba, baca diba. Nah kemudian kadang juga berjanji. Nah itu di 1 putaran tiap bulan itu ada 1. Kemudian 1 lagi di hari Kamis Ustadz. Hari Kamis biasanya kan Ustadz ada jadwal untuk hitobah napa nggih? Latihan hitobah. Latihan hitobah anak yang juga sebelumnya dihantarkan oleh ustadzah yang terjadwal. Itu bagian dari kultur pembiasaan aswaja di SMP Salafiyah. Pokoknya komplit ustadzah ya. Beruntung harapan kalian ya. Kita iya, beruntung kalian yang berada di SMP Salafiyah. Harapan kita kalian setelah punya bekal dari SMP Salafiyah, kalian tetap terjaga keaswajaannya dengan menghidupkan sunnah-sunnah amalan tadi, dan tidak tergiring atau tidak terkontaminasi atau mungkin tidak terpengaruh pada aliran-aliran yang seringkali merasa benar sendiri. Betul Ustazah. Seringkali mengkafir-kafirkan. Ya Allah, naudzubillah pokoknya. Yang seringkali karena mungkin berbeda dengan orang tuanya, terkadang sampai putus hubungan silaturahmi dengan orang tua. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Sekedar tambahan mawon Ustaz. Sampun nggih, terima kasih. Terima kasih apa yang disampaikan beliau Ustadz Ibnu dan Ustadzah ini, semoga bisa bermanfaat anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa diterima, bisa dipahami, dan semoga apa yang anak-anak cita-citakan ini bisa meneladani Rasulullah SAW. Terima kasih untuk waktunya Ustadzah. Sama-sama. Matur nuwun sanget. Sami-sami. Baik, untuk kegiatan MPLS di tahun 2021-2022 pada pelaksanaan hari ini sudah usai. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.